Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Fadil Hidayat dengan beranggota kelompok yaitu Nur Azizah dan Nur Taji. Ini dari Fakultas Teknik Nurul Jadid Python Probolinggo. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancang bangun alat pendeteksi arus listrik menggunakan IC CMOS-CD 4093. Kami akan menjelaskan tentang listrik terlebih dahulu. Listrik sangat vital bagi kehidupan manusia. Aliran arus listrik sangat berperan penting dalam setiap sisi aktivitas manusia. Bisa kita bayangkan bila hidup tanpa adanya listrik. Tanpa aliran atau arus listrik, mungkin alam semesta akan gelap gulita dan hampa. Kita pasti tidak akan betah hidup di muka bumi dan ingin hijrah ke planet lain. Seperti halnya pisau atau arus listrik juga mengandung bahaya yang tersembunyi yang setiap saat bisa mengancam nyawa kita apabila kita tidak berhati-hati. Seringkali kita mendengar ada orang yang mati atau meninggal diakibatkan tersengat arus listrik. Nah, itu berarti kita tidak hati-hati dalam mempergunakan arus listrik dan masih banyak kejadian-kejadian yang muncul pada saat bekerja yang disebabkan oleh arus listrik. Alat yang kita buat. Nah, perangkat ini dapat mendeteksi adanya arus listrik yang mengalir dalam kabel baik yang tampak oleh kita maupun yang tertanam dalam dinding. Indikator LED menyala jika sensor arus sebagai detektor. Pada perangkat ini didekatkan kepada kabel yang dialiri arus listrik. Ukuran perangkat ini cukup kecil dan dioperasikan menggunakan baterai sehingga mobilitasnya tinggi dan praktis. Rancangan alat pendeteksi arus listrik menggunakan IC CMOS-CD 4093. Dengan dibuatnya alat ini, penulis berharap bisa atau mampu menghindari ataupun meminimalisir kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat bekerja di lapangan yang diakibatkan oleh sengatan arus listrik. Dan alat ini juga bisa mampu mengetahui baik atau buruknya sebuah kabel yang dialiri listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya berkelompok dengan Raihan Fadil Hidayat dan Nur Taji. Kami dari Universitas Nurul Jadid, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, kelas C, semester 3. Di sini saya mau mempresentasikan proposal hasil penelitian kelompok kami tentang rancang bangun alat pendeteksi arus listrik menggunakan IC CMOS-CD 4093. Dan saya akan menjelaskan bagian rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas diantaranya yaitu 1. Konsep dasar alat pendeteksi arus listrik menggunakan IC CMOS-CD 4093. 2. Kinerja alat pendeteksi arus listrik menggunakan IC CMOS-CD 4093. 3. Proses bekerjanya alat tersebut. Dan yang keempat, menganalisis hasil kerja dari alat. Tujuan dari penulisan proyek hasil akhir ini adalah 1. Merancang alat pendeteksi arus listrik menggunakan IC CMOS-CD 4093. 2. Mengukur alat pendeteksi arus listrik menggunakan IC CMOS-CD 4093. Ketiga, mempelajari sistematika kerja alat pendeteksi arus listrik menggunakan IC CMOS-CD 4093. Dan yang keempat, mengoptimalisasikan agar tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja karena aliran listrik aktif dan aliran listrik yang tidak diketahui. Manfaat alat pendeteksi kabel putus atau tester tegangan listrik adalah
Bagian sederhana dari alat uji elektronik yang digunakan untuk menentukan ada atau tidak adanya tegangan listrik di sebuah peralatan yang diuji. Namun, dalam penelitian kali ini kami akan mengevaluasi dari kekurangan pada penelitian sebelumnya. Kami juga akan menambah dan mengembangkan tingkat kekurangannya. Dan kami juga mendesain alat ini semenarik mungkin dan lebih detail lagi. Pengembangan dan aspek kinerjanya yang semula hanya untuk mendeteksi kabel putus, kini dikembangkan lagi dengan ditambah lampu senter dan untuk charger HP. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Taji dengan NIM 20 21 3070. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan bangun alat pendeteksi arus listrik menggunakan IC CMOS CD 4093 dengan kelompok Raihan Fadil Hidayat dan Nur Aziza. Lanjutkan materi dari yang sudah dipresentasikan sebelumnya, yaitu landasan teori. Adapun yang pertama yaitu resistor. Resistor merupakan salah satu komponen elektronika yang bersifat pasif, di mana komponen ini tidak membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Adapun yang kedua yaitu sebagai pembagi tegangan, sebagai pengaman arus terlebih, dan keempat sebagai pembagi arus. Berdasarkan nilainya, resistor dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, fixed resistor merupakan resistor yang memiliki nilai hambatan tetap. Variabel resistor merupakan resistor yang memiliki nilai hambatan yang dapat berubah-ubah. Dan yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor dapat diibaratkan seperti bak penampung air, layaknya seperti tandon, di mana besarnya tangki air merupakan kapasitasnya, sedangkan tinggi tabungnya merupakan tegangannya. Kapasitor merupakan salah satu komponen elektronika yang termasuk kategori komponen pasif. Dan yang ketiga yaitu dioda, merupakan salah satu komponen aktif yang banyak kegunaannya dalam peranti alat elektronika. Yang keempat yaitu IC CD4093. IC ini mungkin tidak memiliki spesifikasi rumit dan namun banyak utilitas berguna. IC ini terdiri dari beberapa blok dasar yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan preferensi pribadi. Dan yang kelima yaitu antena. Antena adalah perangkat yang berfungsi untuk memindahkan energi gelombang elektromagnetik dari media kabel ke udara atau sebaliknya. Kita lanjut yaitu ke metode penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur. Tahap ini merupakan pengumpulan informasi yang diperlukan untuk pembuatan alat. Dan yang kedua, perencanaan dan implementasi. Perencanaan dan implementasi akan dilakukan terhadap alat berdasarkan hasil studi literatur. Dan yang ketiga, uji coba alat dan pengukuran. Pada tahap ini kita akan dilakukan uji coba alat dan pengukuran terhadap perakitan alat serta dilakukan pengukuran. Dan yang keempat, analisa hasil pengukuran dan evaluasi. Pada tahap ini akan dilakukan dari hasil pengukuran yang dapat setelah melakukan uji coba alat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan pada proyek akhir ini. Evaluasi juga dibutuhkan untuk menyempurnakan proyek akhir ini. Adapun perencanaan kegiatan, yang pertama yaitu melakukan koordinasi kepada dosen pembimbing, dan yang kedua merencanakan teknis pembuatan alat pendeteksi arus, dan yang ketiga yaitu melaksanakan pembuatan alat pendeteksi arus listrik, dan yang keempat melakukan pelatihan dasar-dasar pengoperasian, yang kelima melakukan pelatihan pengoperasian alat, dan yang keenam melakukan penyerahan alat pendeteksi arus listrik kepada dosen pembimbing, dan yang ketujuh melakukan monitoring evaluasi alat pendeteksi arus listrik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.